Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Maya Sari Harahap dengan NIM 11820600107 dari jurusan Pendidikan Biologi 5C UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi dengan teman-teman mengenai proses glikolisis. Tapi sebelum kita ke materi, saya akan menyampaikan beberapa pemahaman mengenai katabolisme karbohidrat. Dari kata katabolisme berarti pemecahan molekul kompleks atau polisakarida yang akan diuraikan menjadi molekul-molekul sederhana, yaitu monosakarida. Terus karbohidrat. Nah, karbohidrat itu sering kita konsumsi berupa misal seperti makanan pokok, nasi, lauk pauk, kemudian juga bisa dari buah. Nah, dari sini kita mendapatkan karbohidrat. Kemudian teman-teman, dari hasil perombakan atau katabolisme akan dihasilkan yang namanya energi atau ATP atau adenosine trifosfat. Apa sih Kak ATP itu? Nah, ATP itu merupakan nukleotida yang terdiri dari basa nitrogen atau adenin. Kemudian dia juga terdiri dari gula dengan 5 karbon serta 3 gugus fosfat yang saling bersambungan. Oke, kita lanjut ke materi glikolisis. Glikolisis erat kaitannya dengan respirasi seluler. Respirasi seluler terbagi menjadi 2. Yang pertama respirasi aerob, yang kedua respirasi anaerob. Respirasi aerob berarti respirasi yang membutuhkan oksigen. Kemudian respirasi anaerob, respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Nah, glikolisis ini merupakan tahapan pertama dalam proses respirasi aerob, di mana di respirasi aerob ini teman-teman terjadi 4 tahapan. Yang pertama itu adalah Yang pertama itu adalah proses glikolisis. Kemudian yang kedua adalah pembentukan asetil koenzim atau deoksidatif asam piruvat. Kemudian ketiga adalah tahapan siklus Krebs. Yang keempat adalah tahapan transport elektron atau fosforilasi oksidatif. Glikolisis ini sering diistilahkan dengan sugar splitting atau pemecahan glukosa C6H12O6 yang diubah menjadi 2 asam piruvat. Pada makhluk hidup seperti hewan itu berupa glikogen dan terjadi pada saat pemecahan makanan karbohidrat. Kemudian kalau pada tumbuhan dia itu prosesnya terjadi pada saat fotosintesis. Kak, glikolisis ini terjadi di mana? Nah, glikolisis ini prosesnya itu terjadi di sitoplasma sel, tepatnya di sitosol. Kemudian dari proses yang dilalui apa saja hasilnya? Nah, dari proses glikolisis ini maka dihasilkanlah 2 energi berupa ATP, kemudian 2 NADH, kemudian 2 asam piruvat. Bagaimana prosesnya? Selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Proses glikolisis. Tahap pertama, glukosa difosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat, di mana pada tahap ini terdapat enzim heksokinase yang mentransfer ATP pada glukosa sehingga terbentuklah glukosa 6-fosfat. Tahap kedua, glukosa 6-fosfat dikonversi menjadi fruktosa 6-fosfat, di mana pada tahap ini dibantu oleh enzim fosfoglukoisomerase. Tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat
diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Di mana pada tahap ini terdapat enzim fosfofruktokinase yang mentransfer ATP pada fruktosa sehingga terbentuklah fruktosa 1,6 bifosfat. Selanjutnya tahap keempat, terdapat enzim aldolase. Enzim ini akan mengubah molekul fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 buah gula yang memiliki 3 karbon yang berbeda, yaitu dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dan glyceraldehyd tribifosfat atau G3P. Kedua buah gula ini tidak pernah seimbang dan bersifat reversibel atau sebaliknya. Tahap kelima, di mana glyceraldehyd tribifosfat atau G3P akan diubah menjadi 1,3 fosfat gliserat sebanyak 2 molekul. Dalam proses ini terdapat 2 enzim yang terlibat, yaitu triosofosfat dan dehidrogenase. Glyceraldehyd akan dioksidasi menggunakan transport elektron, di mana NAD+ akan diubah menjadi NADH sebanyak 2 molekul. Kemudian karena reaksi yang digunakan, maka diterimalah 2 fosfat dan melekat pada substrat yang berperan dalam pembentukan 1,3 bifosfogliserat. Kemudian 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat, di mana pada tahap ini 2 fosfat ditransfer ke 2 ADP sehingga membentuk 2 ATP. Pada enzim ini yang berperan adalah enzim fosfoglycerokinase. Kemudian tahap ke-8, 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Tahap ke-9, 2 fosfogliserat diubah menjadi fosfoenol virupat atau PEP, di mana pada tahap ini yang bekerja adalah enzim enolase sedang menghasilkan H2O. Kemudian fosfoenol virupat atau PEP diubah menjadi virupat dengan bantuan enzim piruvat kinase, di mana pada proses ini 2 fosfat ditransfer pada 2 ATP sehingga menghasilkan 2 ATP. Sehingga hasil dari proses glikolisis adalah 2 molekul asam piruvat, 2 ATP dan 2 NADH.